Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 615. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Chen Sisi di saat merasakan sekelilingnya. Dia ingin pergi ke istana berkabut untuk menemukan Sangguan Sinner terlebih dahulu. Akan tetapi memikirkan janjinya kepada Lord of the Abyss, hatinya sedikit tenggelam. Dia tahu bahwa dia harus memenuhi janji yang telah dia janjikan. Jika ini masalahnya, maka pergi ke tempat terlarang terlebih dahulu. Dan ketika aku mendapatkan hal yang diinginkan oleh Lord of the Abyss, maka aku akan dapat kesempatan untuk membunuh Sangguan Sinner, kata Chen Sisi. Jejak sedingin es mekar di mata Chen Sisi. Sosoknya berkedip. Dia menghilang dari lautan guntur, langsung memasuki kehampaan dan bergegas ke tanah terlarang. Scene berpindah saat ini di pinggiran tanah terlarang. Setelah Ling Luling dan yang lainnya keluar dari tanah terlarang, mereka kemudian mendirikan sebuah formasi. Akhirnya setelah beberapa hari, formasi yang mereka buat akhirnya telah terbentuk. Ling Luling, formasi lintas batas ini sudah terbentuk. Apakah kamu yakin ingin menghubungi Tuan? Anda tahu, formasi lintas batas ini saya hanya dapat menggunakannya sekali. Sekali itu digunakan, tidak akan ada kesempatan lagi untuk menghubungi Tuan, kata Xu Chengje dengan sungguh-sungguh. Wajah Ling Luling nampak tidak pasti. Namun dia akhirnya menggertakkan giginya lalu berkata, "Hubungi." Baik, segera formasi langsung diaktifkan. Ling Luling kemudian mengeluarkan sebuah kartu giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan kartu giok itu ke dalam formasi. Segera di atas cahaya formasi sesosok muncul. Sosok ini agak kabur tetapi memancarkan keagungan yang gamblang. Ketika Ling Luling dan yang lainnya melihat sosok itu, ekspresi mereka sedikit berubah. Seolah-olah mereka sedikit terkejut, tetapi mereka tetap berkata dengan hormat, "Saya telah melihat Tuan Yuan. Seharusnya saya yang mendesak pembentukan komunikasi lintas batas. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Ling Luling, kamu sangat berani." Sosok itu nampak memarahi Ling Luling. "Sejauh yang aku tahu, kalian pergi ke benua kecil, kan? Sudah lama sekali. Bukankah kalian telah merebut benua iblis alien? Kenapa kalian membentuk formasi lintas batas? Tahukah kalian, formasi ini hanya bisa digunakan ketika hal-hal penting terjadi?" kata ahli surgawi itu yang disebut Tuan Yuan. Melihat itu, hati Sangguan Sinner nampak tergerak. Menurutnya ahli surgawi di depannya ini sudah tak terkalahkan. Tetapi dari kata-kata ahli yang disebut Tuan Yuan itu, dia mendengar bahwa Ling Luling tidak memiliki status yang tinggi dalam organisasi mereka. Sangguan Sinner melihat adegan ini dan dia tertegun. Saat ini Ling Luling memiliki wajah yang jelek dan dia akhirnya tidak bisa menahannya, lalu dia berkata, "Tuan Yuan, saya akan melaporkan sesuatu yang penting kepada Tuan saya. Tolong beritahu Tuan saya tentang ini." "Apakah itu penting?" Tuan Yuan itu mencibir. "Kamu bisa mengatakannya kepadaku terlebih dahulu," kata Tuan Yuan. "Tuan Yuan, kami menghormati Anda sebagai senior karena identitas Anda. Namun saya berada di bawah kendali Tuan Su dan bukan di bawah kendali Anda. Selain itu kami juga tahu bahwa komunikasi lintas batas sangat berharga. Karena kami telah membuka komunikasi lintas batas, tentu saja ada hal-hal penting. Bahkan untuk penguasa istana. Jika terjadi kesalahan karena Anda, saya pasti akan menyalahkan Anda," kata Ling Luling. Mendengar ini, mata Tuan Yuan yang bernama asli Yuan Bo tiba-tiba menjadi dingin. Niat membunuh mekar dari matanya. Dan paksaan yang tak terlihat tiba-tiba nampak menembus tirai tipis. "Ling Luling, apakah kamu berani mengancam kursi ini? Kalian cepat beritahuku terlebih dahulu ada apa," kata Tuan Yuan. "Baiklah, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Ini masalah asal mula waktu," kata Ling Luling. "Apa asal usul waktu?"
Mendengar ini, wajah Tuan Yuanbo tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Matanya meledak dengan cahaya ilahi lalu berkata dengan dingin, "Apakah kamu yakin?" "Saya 80% yakin," kata Ling Luling. Napas Yuanbo tiba-tiba mulai terengah-engah. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya di depan Ling Luling dan yang lainnya. Ekspresinya terus berubah. Berita ini sungguh luar biasa. Asal-usul waktu ini juga merupakan hal yang sangat penting di surga. Bisa disebut harta karun. Dan itu adalah eksistensi yang membuat iri setiap penguasa di surga. Ling Luling, sejauh yang saya tahu, kamu dikirim ke tempat terpencil di alam bawah untuk menjarah asal-usul sebuah benua. Benua itu hanyalah benua iblis alien tingkat rendah. Bagaimana mungkin ada asal-usul waktu? Kata Tuan Yuanbo. Ini tidak perlu dikhawatirkan oleh Tuan Yuan. Saya hanya perlu Tuan Yuan untuk melaporkan masalah ini, kata Ling Luling menus dingin. Ling Luling, kamu berani berkata tidak sopan kepadaku, kata Tuan Yuanbo dengan tidak senang. Yuanbo, kamu kuat dan berada di posisi yang tinggi, tetapi aku juga adalah murid langsung dari Tuan. Setiap orang bekerja untuk Tuan. Siapapun yang berkontribusi lebih banyak itu bernilai tinggi, kata Ling Luling. Namun Tuan Yuanbo tetap tidak memberikan komunikasinya kepada Tuan yang disebut oleh Ling Luling dan yang lainnya. Akhirnya Ling Luling langsung menutup komunikasi. Deretan besar dari cahaya formasi tiba-tiba menjadi gelap. Ling Luling, kamu. Di luar tanah telarang, Xiu Chengje dan yang lainnya nampak memiliki wajah yang gugup. Ling Luling melirik mereka lalu berkata, "Apa yang kalian takutkan? Ini adalah asal-usul waktu. Jika Tuan Guru mengetahui berita ini dari kita, saya tidak tahu bagaimana Tuan Guru akan memberi kita hadiah. Tetapi Tuan Yuanbo itu benar-benar berani. Ya, jika itu benar-benar adalah asal-usul waktu, itu akan sangat mengerikan. Asal-usul waktu ini adalah aturan yang paling menakutkan antara langit dan bumi, dan sangat jarang bahkan di surga. Hampir tidak ada yang bisa memahaminya. Tetapi di benua kecil ini, bagaimana Anda bisa memiliki asal-usul waktu? Ini tidak jelas, tetapi karena kekuatan waktu telah muncul. Meskipun itu bukan asal-usul waktu, ada harta karun yang berhubungan dengan waktu. Harta apapun yang terhubung dengan asal-usul waktu, itu bukanlah hal yang sepele. Tuan Guru tidak akan mengabaikan kita." Beberapa ahli surgawi itu sedang saling berbicara. Di samping Sangguan Sinar mendengarkan dengan serius. Apakah waktu juga adalah asal-usul? Cahaya dingin melintas di mata Sangguan Sinar. Ini adalah harta yang bahkan sangat diinginkan oleh ahli surgawi. Jika dia mendapatkannya, maka gumam Sangguan Sinar di dalam hatinya. Saat ini setelah Ling Luling menutup formasi komunikasi lintas batas, kartu giok di tengah formasi sedikit berkedip. Ling Luling, Tuan Yuan meminta untuk menghubungi lagi, kata Xiu Chengje. "Terima panggilan," kata Ling Luling. Meskipun Ling Luling dan yang lainnya sedikit gugup karena telah menyinggung Tuan Yuanbo, tetapi mereka tetap menerima panggilan. Mereka tidak akan memberitahunya kepada Tuan Yuanbo, karena jika mereka melakukannya, maka yang akan mendapat hadiahnya adalah Tuan Yuanbo dan bukan mereka. Pada saat ini kartu giok dalam formasi besar tiba-tiba menyala. Ling Luling dan yang lainnya tiba-tiba berdiri. "Ling Luling, ini adalah permintaan komunikasi tertinggi di mansion," kata Xiu Chengje dengan suara sedikit gemetar. "Hubungkan." Ling Luling menarik napas dalam-dalam dan buru-buru membuka formasi komunikasi. Dan beberapa orang berikutnya segera berdiri dengan hormat di depan formasi. Segera sesosok seorang pria parubaya muncul di atas tirai cahaya formasi. "Tuan Suci." Ling Luling dan yang lainnya segera membungkuk dengan hormat. Mata mereka panik dan penuh hormat. Tuan Suci, penguasa alam surga. Ling Luling dan yang lainnya bergantung pada Tuan Suci ini. Sebelumnya di surga mereka tidak pernah bertemu dengan Tuan Suci ini. Namun sekarang mereka bertemu walaupun lewat formasi lintas batas. Tetapi itu saja membuat mereka sangat gembira. "Kalian semua bawahan sukuan, saya tidak tahu banyak tentang generasi muda di istana. Hari ini seharusnya ini pertama kalinya kita berbicara," kata sosok yang dipanggil Tuan Suci itu. "Ya, Tuan Suci." Wajah Ling Luling memerah dan mereka sangat hormat.
Mereka sangat bersemangat. Bagus, kalian telah memberikan kontribusi untuk mansion Yaomi, dan pasti kalian akan meraih prestasi luar biasa di masa depan. Sosok itu memuji. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bekerja untuk Tuan Istana Yaomi Mansion. Ling Luling dan yang lainnya langsung berkata dengan semangat. Dari Yuanbo, apakah kamu sudah menemukan asal-usul waktu di alam bawah ini? Setelah beberapa pujian, penguasa Istana Yaomi Mansion langsung bertanya kepada intinya. Ya Tuan Istana, begitulah keadaannya. Ling Luling segera menjelaskan seluk-beluk masalah ini. Bahkan bagaimana dia tiba, dan apa yang terjadi di benua Tianwu. Tidak ada hal yang tertinggal. Kekuatan waktu. Mata master penguasa Istana Yaomi Mansion nampak berbinar. Menurut apa yang dikatakan Ling Luling dan yang lainnya, benua ini kemungkinan besar memiliki rahasia yang mengejutkan. Guntur yang bisa membunuhmu seketika, serta medan perang kuno surga. Menarik, sangat menarik. Mendengarkan dari kalian menemukan benua ini setelah mengikuti asal-usul benua iblis alien. Adapun koordinat spesifiknya, apakah kalian mengetahuinya? Tuan Istana Yaomi Mansion bertanya lagi. Ya Tuan, asal-usul langit dan bumi ini sepertinya tersembunyi. Dan benua ini sangat rahasia. Jika bukan karena sarang iblis kekacauan dari benua iblis alien yang menuntun kami tidak akan pernah menemukan tempat ini, kata Ling Luling berkata dengan hormat. Lalu berapa lama jejak kekosongan yang kamu tinggalkan di luar benua itu? Kata penguasa Istana Yaomi Mansion. 3 tahun, kata Ling Luling. Itu terlalu pendek. Dengan cara ini, karena kalian semua adalah bawahan sukuan, saya akan memerintahkan semua tim di area alam bawah untuk dikerahkan ke posisi kalian. Dong Yuyin di bawah bawahan sukuan akan segera datang secara pribadi untuk membantu kalian, kata penguasa Yaomi Mansion itu. Guru Dong Yuyin. Ling Luling dan yang lainnya sangat gembira. Tuan Dong Yuyin adalah pemimpin yang memimpin mereka untuk menjarah di alam bawah, dan terutama bertanggung jawab atas beberapa benua tingkat menengah di daerah ini yang jauh lebih kuat dari kekuatan mereka. Selama Tuan Dong Yuyin datang, akan sangat mudah memenangkan benua ini. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan asal-usul waktu, mengingat kontribusimu kali ini, ketika kamu kembali ke surga, Tuan Suci ini akan memutuskan untuk memberimu hadiah 10.000 kristal suci bermutu tinggi dan memberimu posisi sebagai penatua kehormatan di mansion dan memungkinkanmu untuk mendirikan keluargamu sendiri di mansion Yaomi, kata penguasa Yaomi Mansion itu. Mendengar ini, Ling Luling dan yang lainnya nampak sangat bersemangat. Saya harap kalian tidak akan mengecewakan penguasa istana ini, kata penguasa istana Yaomi Mansion itu. Jangan khawatir Tuan, sebagai murid dari Yaomi Mansion, saya bersedia berjuang untuk kemuliaan Yaomi Mansion dan mati-matian untuk menyelesaikan tugas dari Tuan ini, kata Ling Luling dan yang lainnya. Mereka berkata dengan suara yang lantang. Baiklah, Dong Yuyin dan yang lainnya akan datang secepat mungkin. Tetapi dengan kecepatan mereka akan memakan waktu paling cepat 1 atau 2 tahun. Sebelum itu, benua ini tergantung kepada kalian, kata penguasa istana Yaomi Mansion. Baik, Tuan, jangan khawatir, kami mengerti, kata Ling Luling dan yang lainnya. Mereka berkata dengan penuh semangat. Pada saat ini kartu giok berkedip dan kristal suci berkualitas tinggi di sisi kartu giok terus meredup. Jelas energi telah dikonsumsi sampai habis. Baiklah, penguasa istana ini akan menunggu kabar baik dari kalian. Ketika kalian kembali, penguasa istana ini akan secara pribadi memberi kalian gelar penatua kehormatan, kata penguasa istana Yaomi Mansion itu. Sebelum pada akhirnya formasi itu meledak. Formasi benar-benar menghilang dan tirai cahaya menghilang. Formasi komunikasi lintas batas hancur total. Setelah formasi menghilang, Ling Luling dan yang lainnya tenggelam ke dalam kegembiraan dan keterkejutan untuk waktu yang lama. Hahaha, segera beberapa orang itu tertawa. Mata mereka merah dipenuhi kegembiraan. Benua ini sangat berharga. Tetapi bagaimanapun juga, saya terlalu lemah di surga. Saya tidak bisa menangani manfaat sebesar itu sama sekali. Namun sekarang di masa depan,
kita akan menjadi penatua kehormatan dan mempunyai status tinggi di istana Yomi Mansion. Lalu kemudian membuka rumah keluarga sendiri. Ini adalah impian seumur hidup mereka. Tanah terlarang. Mereka memutar kepalanya untuk melihat tanah terlarang. Mata Ling Luling dan yang lainnya lebih cerah dari sebelumnya. Ayo pergi ke tempat terlarang ini. Tuan Dong Yuyin akan memiliki waktu yang lama untuk tiba. Ayo masuk dan lihat harta karun apa yang ada, kata Ling Luling. Baik, ayo pergi. Sekelompok orang sangat bersemangat sehingga mereka segera meraih Sangguan Sinar dan sekali lagi memasuki tanah terlarang. Kali ini mereka melepaskan nyali mereka dan mereka tidak khawatir sama sekali. Di saat Ling Luling dan yang lainnya telah memasuki tanah terlarang, saat ini di pinggiran tanah terlarang, sesosok cantik mengenakan jubah tiba-tiba muncul. Itu adalah Chen Sisi. Ketika Chen Sisi muncul di sini, dia menemukan sebuah formasi berserakan di tanah. Apa? Formasi macam apa ini? Di saat Chen Sisi melihat formasi komunikasi lintas batas yang rusak di bawah tanah itu, nampak dia terkejut. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bukan orang idiot. Dia secara alami dapat merasakan kengerian dari formasi ini. Apakah ada tuan di tanah terlarang? Tapi siapa yang bisa mengatur formasi sebesar itu? Kata Chen Sisi dengan mata yang dingin. Setelah beberapa saat dia mengguncang sosoknya dan melangkah langsung ke dalam tanah terlarang. Ketika Chen Sisi sudah memasuki tanah terlarang, tiba-tiba sesosok lainnya tiba-tiba muncul di pinggiran tanah terlarang. Sebuah bola hitam muncul di tangan orang itu, dan orang itu tiba-tiba terkejut. Ini memang napas Chen Sisi. Bukankah Chen Sisi menghilang setelah memasuki ranah rahasia di Lautan Guntur? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Tidak, masih ada napas saudara di sini. Sangguan Sinar, mengapa dia ada di sini juga? Kata orang itu ternyata adalah Master Sekte Iblis Ilusi atau Sangguan Wan-Er. Di saat Sangguan Wan-Er merasakan napas ini, matanya meledak dengan cahaya dingin, menatap tanah terlarang. Master Sekte Iblis Ilusi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah ke dalam tanah terlarang. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.